A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basaru wa khashafal qamaru wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimnal kitab. Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa ahlina wa amwalina. Allahumma ansur man nasarad din wa khdzul man khadalal muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna bi ruhim minka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian, kita masih mempelajari surat yang berikutnya yang kita pelajari berjalan mundur ke belakang dari surat 77, 76, sekarang surat 75 yaitu surat Al-Qiyamah, dan sudah dibacakan ayat yang pertama yang tadi sudah diulangi lagi bacaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, La uqsimu biyaumil qiyamah. Sudah diterangkan. Kalau diterjemahkan apa adanya, la itu artinya tidak. Uqsimu artinya aku bersumpah. Aku di sini maksudnya Allah. Bi dengan yaumi hari al-qiyamati kiamat. Jadi terjemahannya kalau diterjemahkan apa adanya, tidak, aku bersumpah dengan hari kiamat.
Ini makna seperti ini diikuti oleh sebagian mufassir, sebagian ulama ahli tafsir. Kebanyakan ahli tafsir mereka menyimpulkan bahwa kalimat la di sini ini adalah la zaidah, itu yang tepat. Walaupun yang lain mengatakan la di sini adalah la nafiyah. La yang zaidah itu la tapi tidak ada artinya. Atau sebagian mengatakan ini silah, ini huruf silah. Kata sambung saja. Enggak usah diterjemahkan, enggak bisa diterjemahkan. Ya. Sebenarnya dalam Al-Qur'an kita sering baca pakai wah di depannya kan. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu wah di depan itu. Kadang-kadang di sana ada maknanya tuh wa silah atau wa istinafiyah. Jadi enggak usah diterjemahkan, enggak apa-apa. Itu enggak ikut, enggak merubah makna. Nah, karena kebanyakan ahli tafsir menerangkan bahwa la ini adalah zaidah, makanya artinya menjadi ini uqsimu biyaumil qiyamah, aku Allah bersumpah dengan hari kiamat. Ya, ini ayat yang pertama. Ini dalam tafsir Ibnu Jarir seperti ini adanya. Dalam tafsir Qurtubi yang warnanya coklat ini juga begitu. Dalam tafsir ini tafsir yang ini warnanya apa tuh ini? Ini warnanya apa tuh ini? Oh, hitam ini ya. Ini tafsir tafsir Al-Baghawi ini ya, saya lupa ngasih tahu. Saya lupa ngasih tanda di sini sebentar. Ini warnanya gini. Nah. Ya, jadi ini loh, sebagian dari tafsir menerangkan ini loh. La, kata la, di sini dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan wasighatula uksimu sighatu qasam. Susunan kata la dalam kalimat la uksimu, susunan kalimat la uksimu, sighat la uksimu itu sighatu qasam, itu susunan kata atau kalimat yang maknanya bersumpah. Jadi Allah bersumpah. Jadi makanya la uqsimu diartikan aku bersumpah, bukan tidak aku bersumpah, bukan begitu. Walaupun sebagian ahli tafsir ada yang memaknai seperti itu. Ya enggak apa-apa, perbedaan pendapat di antara ulama biarkan aja terjadi dan kita enggak usah ikut cawe-cawe. Itu ulama punya kerjaan. Kita ini kan orang biasa. Apalagi saya ini siapa sih? Saya cuma seorang dokter. Yang kebetulan diberi oleh Allah ilmu, ngerti Al-Quran. Dan saya mendapatkan ini seperti ini Pak, karena setiap hari ngaji dulu waktu saya mahasiswa. Saya kuliah di Fakultas Kedokteran, yang punya anak sekolah di Fakultas Kedokteran tahu gimana rasanya menyekolahkan anak di Fakultas Kedokteran. Duitnya berapa yang keluar, ya Pak ya? Banyak duit keluar. Saya dulu enggak banyak duitnya keluar karena waktu itu masih ada subsidi pemerintah zaman Pak Soeharto. Sekarang subsidi pemerintah dicabutin semua nih, enggak ada lagi subsidi. Makanya semuanya kelihatan aslinya harganya. Subsidi bidang pendidikan juga begitu, cabutin semua. Waktu saya kuliah Fakultas Kedokteran itu uang kuliahnya itu 1 semester 450.000. Tapi dulu tahun 78. Tahun 78 ini sini ada putranya Pak Sumaria ada? Hadir? Dokter siapa namanya? Yulitia hadir? Nah, tahun 78 di mana Mbak sampean? Belum lahir? Oh. Yang lahir 78 siapa nih? Oh,
Pak Wah Dianur. Siapa? Pak Yanur. Ya. Tahun 78 lahirnya. Waduh, saya sudah kuliah tuh, Pak. Jadi saya kuliah itu, Pak, saya itu anak tentara, tapi miskin, pensiunan kolonel tapi nggak punya apa-apa. Karena bapak saya itu tentara tapi kiai. Jadi beliau tugasnya waktu di Mabes TNI di Jakarta, jabatan terakhir itu sebagai pembina mental TNI Angkatan Darat. Sekarang namanya Disbintalat, Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. Pensiunnya sebagai kolonel, tapi gak punya rumah kecuali satu, itu pun dijual untuk menguliahkan anak-anaknya. Nah, waktu saya giliran kuliah, karena sudah dihabiskan oleh anak pertama, kedua, tiga, keempat, lima, saya nggak dapat lagi sisa. Pensiunan bapak nggak cukup untuk membayar kuliah saya. Ini diceritakan dan direkam, sebarkan nggak apa-apa. Ini riwayat hidup saya. Jadi saya belajar setiap pagi jam 5:30 itu habis mandi, udah siap pakai baju kuliah, terus bawa tas, bawa buku kuliah, bawa mushaf, bawa Al-Quran kecil. Al-Quran kecil, Al-Quran saku itu. Datang ke masjid yang sekarang masjidnya masih ada. Nama masjidnya Masjid Al-Abror. Masjidnya orang baik-baik. Di sana saya datang sini ngaji. Saya sholatnya di tempat di masjid kampung saya jalan kaki. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik sepeda. Enggak punya motor saya. Jadi waktu saya kuliah di Fakultas Kedokteran tahun 78 itu saya enggak naik sepeda motor, naik dulu namanya kol kampus. Kol kampus. Jadi kalau pagi itu isinya mahasiswa semuanya itu. Dari rumah saya ke kampus itu 7 km kurang lebih. Nah, kalau pas agak longgar waktunya, kadang-kadang naik sepeda. Sepeda ontel, sepeda jengki itu Pak. Sepeda punik namanya? Punik apa? Ya, buatan Cina itu loh. Punik Pak ya. Nah, itu saya genjot dari kampung saya yang namanya Kebonan belakang Sriwedari itu sampai ke Tirtomoyo di Jebres itu. Itu sekitar 5 kilo kalau sampai di situ. Ya, naik sepeda. Sampai sana ya gemrobyos. Tahu gemrobyos ya? Itu bahasa Jawa. Apa berkeringat, berpeluh sudah. Ya. Tapi sebelum sampai kampus saya mampir ke masjid ngaji, didengarkan, dibacakan. Misalnya dibacakan ya tadi. La uqsimu biyaumil qiyamah. La tidak uksimu aku bersumpah dengan yaumi hari al-qiyamati kiamat. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Itu diterangkan oleh ustadznya. Ini makna ayat ini begini. Hanya begitu modal itu aja. Tiap hari tapi enggak pakai libur kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. 1 hari aja liburnya. Jadi tiap hari ngaji terus saya. Minggu juga ngaji, hari libur tanggal merah ngaji juga. Pokoknya kecuali Idul Fitri, libur, Idul Adha, libur, nanti hari tasyrik ngaji lagi. Nah, kembali ke sini sekarang. Jadi Allah bersumpah saudara sekalian di dalam surat ini dengan hari kiamat. Ya, nah itu ada keterangan nih. La, huruf la ini zaidatun, nafiyatun, adkhalat ala fi'lil qasam li tauqidihi. Ini huruf la ini ada 2 macam. Dia bisa sebagai la zaidah, tapi juga la nafiyah yang dia masuk kepada kata kerja yang berisi sumpah untuk menguatkan pernyataan Allah la uksimu biyaumil qiyamah. Jadi la itu sebagai tambahan untuk menguatkan aja. Jadi sehingga ada tafsir yang mengatakan yaqulu Allah berfirman uksimu aku bersumpah biyaumil qiyamati dengan hari kiamat annaha kainatun bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Itu maksudnya begitu. Itu kesimpulannya. Kesimpulan berikutnya yang kedua oleh pakar tafsir, ini kumpulan pakar tafsir, dia menyusun kitab namanya Mukhtasar Tafsirul Qur'anil Azim. Mukhtasar Tafsiril Qur'an. Itu menyimpulkan begini.
Aqsamallahu, Allah bersumpah biyaumil kiamah, dengan hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sebentar ya, saya minum sendirian dulu ya. Saya itu lupa nyedot obat asma beberapa hari. Jadi tiba-tiba terasa sesek tadi malam. Ngik. Waduh, ya ini sudah. Ini nih asmanya mau kambuh nih. Terus saya sedot obat asma itu harusnya 2, saya 8 kali nyedotnya. Karena guru saya dan dokter yang merawat saya mengasih tahu gitu. Nah, kamu lupa diropel. Ya, 2 jadi 8. Saya sudah 8, akibatnya lendir sini mau keluar. Gak bisa nggak bisa keluar. Aku bilang, Mbak, tolong bikinkan wedang jeruk apa wedang jahe ya, gitu. Ini jeruk sama jahe ini ya. Wah, dua-duanya hebat ini yang ngasih ini. Wedang jeruk sama wedang jahe ini. Saya minum dulu, Pak, nggih. Habiskan sekalian. Alhamdulillah, enak tenan. Jazakumul khairan ya yang menyediakan, enggak tahu siapa tadi. Pokoknya saya kirimi WA ibu-ibu yang biasanya bawain aku jahe, kemana aku WA. Mbak, tolong sediain wedang. Ini jadi wedangnya. Jazakumul khairan ya. Nah, kembali ke sini saudara. Kembali ke sini ya. Jadi pada ayat yang pertama ini yang berbunyi la uqsimu biyaumil qiyamah, itu artinya uqsimu aqsamallahu biyaumil qiyamati. Allah telah bersumpah dengan hari kiamat, yaitu hari kiamat adalah hari yang yaqumun nasu, akan berdiri manusia nanti li rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi di hari kiamat nanti kita akan berdiri di hadapan Allah. Dan hari itulah hari yang mencekam, menakutkan sekali. Makanya Allah memulai firman-Nya dengan bersumpah demi hari kiamat, supaya manusia ingat hari kiamat. Nah, terus bagaimana caranya ingat kepada hari kiamat? Nah, ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Ini ya, dalam sebuah tafsir, ini adalah tafsir Al-Munir ya. Penulis kitab tafsir ini mengatakan, Inna hadal amba, sesungguhnya berita dalam surat Al-Qiyamah ini yakunu, akan terjadi fil kiamati, di hari kiamat. Berita yang ada dalam surat Al-Qiyamah ini adalah berita yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, di saat waznil a'mal, ketika terjadi penimbangan amalan-amalan. La indal maut. Menurut ahli tafsir ini mengatakan ini ayat tidak berbicara tentang di saat kematian. Karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawwamah dan seterusnya itu sampai fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'as syamsu wal qamar dan seterusnya, itu terjadinya di hari kematian. Sebagian tafsir begitu, ditolak oleh ahli tafsir ini. Tidak, ini semua berbicara tentang hari kiamat, bukan di saat kematian manusia. Kenapa? 5, karena apa yang akhrajahu, karena hadis yang telah mengeluarkannya Imam Ibnu Majah fi sunanihi, dalam kitab sunannya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini kalau ada hadis ini satu, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadisnya ya. Jadi kata Rasulullah begini, inna, sesungguhnya, mimma, sebagian dari apa yang yalhaqul mu'minu, seorang beriman akan menemuinya, min amalihi, dari amalannya, wa hasanatihi, dan dari kebaikan-kebaikannya, ba'da mautihi, sesudah kematiannya adalah. Jadi kata Nabi, di sini ada terjemahnya sini Pak. Sesungguhnya perkara yang orang mukmin akan menemui perkara itu pada hari kiamat dari amal-amal dan kebaikannya sesudah dia mati adalah. Jadi kita diberitahu oleh Allah, ingat manusia, kamu jangan
asik dengan duniamu. Kamu akan mati nanti suatu ketika. Dan kamu tidak tahu kapan kamu mati. Dan berusahalah kamu di saat kamu mati, kamu sudah menjadi orang yang terbaik dalam sepanjang jarah hidupmu. Makanya Allah mengingatkan kita semua dengan surat Al-Qiyamah ini supaya kita ingat hari kiamat. Kalau sudah terjadi kiamat, semua yang ada di dunia ini gak ada gunanya lagi, gak ada harganya lagi. Ilmu yang kita punya sehebat apapun kita orangnya jadi ilmuwan yang hebat, gak ada gunanya kalau kita bertentangan dengan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran ini. Ya. Jadi yang bermanfaat bagi manusia yang beriman, kalau dia beriman maka yang dia kerjakan dalam hidup ini, apakah dia sekolah, kuliah, kerja, menikah, beranak, punya anak dan sebagainya, itu semuanya akan membuahkan pahala. Tapi kalau dia tidak beriman, dia kafir kepada Al-Quran ini, menentang Al-Quran ini, semua yang ada di dunia ini gak ada gunanya. Ya. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kita bahwa seorang mukmin nanti di hari kiamat sesudah matinya, dia akan bertemu dengan amalannya dan kebaikan-kebaikannya. Apa amalan yang bisa kita usahakan dalam hidup kita ini, dalam sisa umur kita ini? 1, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia telah mempelajarinya dan dia menyebarkannya. Nah, sekarang saya menjadi orang yang mengajar. Sampean menjadi orang yang diajar, biar kapok. Diajar dalam pengertian diberi pelajaran, bukan digebuki, bukan. Bukan dihajar, ya, tapi diajar. Beda loh ya. Ajar sama hajar itu beda. Jadi kalau saudara punya ilmu, ajarkan ilmu itu kepada orang. Sebarkan ilmu itu kepada semua orang. Jadi itu orang-orang itu sekarang pada yang medit-medit itu rugi itu. Makanya kalau sudah diberi kelebihan harta, berikan kelebihan harta kepada orang. Diberi kelebihan ilmu, berikan ilmu kepada orang. Diberi kelebihan kekuatan, berikan kekuatan Anda kepada orang lain. Dan seterusnya. Diberi jabatan juga begitu. Gunakan jabatan saudara untuk berbuat baik yang sebanyak-banyaknya untuk kepentingan semua orang yang di bawah kepemimpinannya. Mestinya begitu. Itu ajaran Islam. Jadi ini yang pertama, ilmu yang dia mempelajarinya dan dia mengajarkannya. Yang kedua, waladan sholihan, dan seorang anak sholihan yang soleh yang tarokahu, dia telah meninggalkannya. Jadi yang bermanfaat bagi kita, Pak, Bu, sesudah kita mati adalah ilmu yang kita mau mempelajarinya dan mengajarkannya dan menyebarkannya. 1. 2, anak, kalau kita punya anak dan anak kita soleh, anak yang soleh yang kita telah meninggalkannya atau seseorang telah meninggalkannya, itulah yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Berguna sekali itu. Yang ketiga, au mushafan warrasahu, atau satu mushaf, satu ini loh, mushaf itu Quran itu loh, sebuah Quran yang dia mewariskannya. Makanya kita lihat banyak orang datang ke masjid, saya wakaf Quran ya. Nah itu wakaf Quran itu nanti jadi pahala itu. Jadi kalau saudara banyak wakaf Al-Quran, kemarin yang waktu umroh atau haji, ada yang wakaf Quran enggak di Masjidil Haram? Ada. Nah itu pahalanya besar itu. Pasti dibaca kok oleh orang di situ. Ya, walaupun mungkin tidak setiap hari. Suatu ketika pasti akan dibaca oleh orang yang ada di sana. Jadi wakaf. Mushaf yang dia mewariskannya, itu yang ketiga. Yang keempat, atau masjidan, sebuah masjid yang banahu, dia telah membangunnya. Jadi kalau kita diberi kemampuan oleh Allah bisa membangun masjid, maka pahala kita membangun masjid itu akan sampai nanti di hari kiamat, dan itu sangat menguntungkan kita. Atau baitan, sebuah rumah yang libnis sabil, untuk Ibnu Sabil, banahu, dia membangunnya. Jadi orang diberi kemampuan oleh Allah bikin rumah, yang rumah itu dikhususkan untuk para musafir. Orang yang kehabisan bekal di perjalanan, mau nginep di masjid dilarang sama pengurusnya. Nggak boleh tidur di masjid, mau dikunci masjid, keluar. Dia punya ide, saya bikin rumah singgah di dekat masjid tadi. Dibangunlah rumah ini untuk orang yang
kehabisan bekal, silahkan menginap situ gratis. Nah, ini Pak. Ya, baitan li ibni sabil banahu. Sebuah rumah untuk ibnu sabil yang dia membangunnya. Atau naharon yang ajrohu. Sebuah sungai, sebuah kumpulan air yang ajrohu dia mengalirkannya. Atau sungai yang berada dalam kekuasaannya, pengairan yang berada dalam kekuasaannya, dan dia memberikan air kepada tetangganya yang berkebun dengan gratis. Ini yang akan memberi manfaat di hari kiamat. Yang berikutnya, tadi yang pertama ilmu yang dia mempelajarinya dan dia menyebarkannya. Kemudian 2 anak soleh. Yang ketiga Al-Quran yang dia wariskan, dia wakafkan ke masjid. Atau yang keempat dia bangun masjid. Atau yang kelima dia bangun rumah untuk orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan, khusus untuk itu gratis. Yang keenam sungai yang dia mengalirkannya. Yang ketujuh atau sodakotan, suatu sedekah yang akhrojaha, dia telah mengeluarkan sedekah itu min malihi, dari hartanya sendiri, fi sihhatihi, dalam keadaan sehatnya, wahayatihi, dan dalam hidupnya. Jadi semua amalan ini tadi, mulai dari ilmu dan seterusnya ini, itu dia lakukan, dan termasuk sedekah tadi, dia ambil dari hartanya, itu dilakukan dalam masa sehatnya dan dalam masa kehidupannya. Talhaqohu, seorang muslim tadi, semua itu tadi akan menemui seorang muslim mim ba'di mautihi, sesudah matinya. Jadi ada beberapa amalan yang kita semuanya harus usahakan dalam hidup ini Pak, Ibu, sebelum kita menemui kiamat kita masing-masing. Karena kiamat itu menurut ulama ada 2, kiamat kubro sama kiamat sughro. Kiamat kubro itu kiamat besar di mana seluruh makhluk mati. Kalau kiamat sughro, kiamat kecil, adalah kematian setiap manusia. Jadi kita akan menemui hari kiamat. Cuma kiamat kita tidak tahu kapan akan terjadi. Maka dari itu, mari kita perbanyak amalan-amalan kita untuk supaya dia nanti menjadi teman kita. Nah, ini sama dengan hadis yang kedua, ini juga begitu. Ini saya tambahkan satu lagi. Wa akhrajahu Abu Nuaim, dan telah mengeluarkan juga hadis ini Imam Abu Nuaim Al-Hafidz. Ya, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, bil lafzin, dengan lafal sebagai berikut. Ini lafal yang hadis yang kedua. Ya. Sab'un, ada 7 yang yajri, akan mengalir. Akan mengalir apanya? Ajruhunna, pahala-pahalanya. Jadi ada 7 amalan yang akan tetap mengalir pahalanya lil abdi, kepada seorang hamba, seorang manusia, ba'da mautihi, sesudah kematiannya. Jadi orangnya sudah mati, tapi pahalanya masih dapat terus. Nah, ini namanya amal jariah. Amal jariah itu yang tadi saya sudah sebutkan di atas tadi loh, Pak. Ada 7 tadi loh. Ya, ini ilmu yang dia ajarkan. Kemudian anak soleh yang dia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang dia wakafkan, masjid yang dia bangun, rumah untuk Ibnu Sabil yang dia bangun, pengairan yang dia menguasainya dan mengalirkannya kepada orang yang membutuhkan air. Kemudian sedekah yang dia mengeluarkan dari hartanya, dan itu dia lakukan dalam masa sehatnya. Bukan sedekah ketika dia sakit. Masa sehatnya, di waktu kita sehat dulu, kita banyak sedekah. Supaya apa? Supaya jangan sakit. Terus dan dilakukan dalam masa hidupnya. Jangan sudah mati baru saya terlambat, jangan. Sekarang ini masih hidup ini. Yang berikutnya hadis yang kedua, ada 7 yang akan tetap mengalir pahalanya kepada seorang hamba sesudah matinya, wa huwa fi qabrihi, padahal dia masih dalam kuburnya. Dia sudah berada dalam kuburnya atau masih berada di kuburnya, tapi pahalanya tetap mengalir ke dalam kuburnya. Siapa itu? 1, man 'allama ilman. 1, orang yang mempelajari ilmu. Seperti saudara sekarang ini loh. Tiap hari saudara datang ke sini ngaji, saudara dapat pahala jariah itu. Nanti berguna dia kuburnya sampean itu. Saya ulangi, yang pertama adalah tadi man, kalau ini bacanya allama ilman. Allama bisa berarti mengajarkan, ya. Allama.
Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu itu dapat pahala jariah. Atau ajra nahron, dia mengalirkan sungai yang dia kuasai, sungainya berada di tanahnya. Ini hafrun itu sumur yang hafro bi'ron, atau sumur yang dia menggali sumur, atau galian sumur yang dia bikin, terus orang boleh ngambil air dari sumur itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ghorsun, atau tanaman yang ghorsun nakhlan, tanaman yang berupa pohon kurma. Jadi saudara menanam tanaman, kalau zaman Nabi dulu pohon kurma. Kalau di sini ya nggak ada kurma, diganti dengan pohon mangga kah, pohon kelapa kah, pohon apa yang orang boleh ngambil, silakan. Nah, itu amal jariah itu, Pak. Atau bana masjidan, orang yang membangun sebuah masjid. Atau warrosa mushafan, orang yang mewariskan mushaf. Atau taroka waladan, seseorang yang meninggalkan anak yang yastaghfiru lahu, si anak itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya ba'da mautihi, sesudah kematian orang tuanya. Nah, gitu loh Pak. Ini nih yang begini-gini yang perlu kita perbanyak ya. Kalau kita tidak bisa mengajarkan ilmu, ya kita cari yang lain. Sungai enggak ada, kita enggak punya sungai. Ilmu enggak punya, masih belajar. Ya apa? Ya bikin sumur enggak ada tanahnya. Ya sudah, kamu nanam tanaman aja. Tapi orang boleh ngambil, bebas, jangan dibatasi. Siapa yang mau ambil silakan. Itu. Atau kalau enggak bisa, bikin masjid. Masjid enggak bisa bikin. Ya sudah, kamu wariskan mushaf saja, kamu beri mushaf Al-Qur'an, taruh di masjid. Nah, itu amal jariah itu, ya. Atau ini yang paling gampang. Saudara meninggalkan anak, tapi anak itu dididik menjadi anak yang soleh. Dan anak yang soleh itulah yang akan bermanfaat untuk orang tuanya. Bukan anak yang pintar. Anak yang pintar itu hanya berguna untuk orang tuanya selama dia hidup saja, selama di dunia ini saja. Tapi kalau anak yang soleh, dia pasti pintar. Dan itu akan bermanfaat bagi orang tuanya. Baik orang tuanya masih hidup, demikian juga apabila orang tuanya sudah meninggal dunia. Tetap bermanfaat. Ya, ini. Karena anak yang soleh akan memintakan ampun untuk kedua orang tuanya. Nah, dan seterusnya, nanti berikutnya kita akan ketemu pada hadis yang ketiga, keempat, ya, ada 2 hadis lagi, ada 1 hadis lagi ini ya, dan banyak lagi hadis yang semisal ini. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini tadi sebagai peringatan buat kita semuanya bahwa marilah kita semuanya berusaha dalam hidup ini sebelum datangnya hari kiamat, baik kiamat kecil yaitu kematian kita masing-masing, atau kiamat kubro, kiamat kecil itu kiamat sughra, atau kiamat kubro, kiamat besar, yaitu hari kiamat yang sesungguhnya. Yang kata Allah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari kiamat adalah hari yang manusia semuanya akan berdiri menghadap kepada Allah, Tuhan semesta alam, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siapapun kita, mau kita rakyat biasa atau pejabat, apalagi pejabat, dia akan berurusan dengan seluruh rakyatnya, dengan pertanggungjawabannya setiap tanggal 16 Agustus. Dan sampai di akhirat nanti akan bertanggung jawab lagi kepada Allah itu. Akan dihadirkan di hadapan Allah, akan ditanya, kamu dudukku beri kesempatan jadi pemimpin, kamu apakan rakyatmu? Akan ditanya Pak nanti Pak. Makanya kita baik-baik saja kepada semua orang. Baik-baiklah saudara kepada kedua orang tua, kepada suami-suaminya, kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada tetangganya, dan kepada semua orang. Bahkan kepada semua makhluk kita disuruh oleh Islam ini untuk berbuat baik. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semua dan memberi kesempatan kepada kita untuk banyak berbuat baik sebelum ajal menemui kita masing-masing. Dan semoga Allah memberi kita semua istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.